Berikut ini beberapa settingan wajib di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix yang masih pemula atau masih baru beli, kalian bisa ikuti cara berikut ini. Pertama yang perlu kita setting yaitu waktu layar. Jadi ada beberapa pengguna dia tidak ingin terlalu cepat layarnya mati. Jadi untuk settingnya buka pengaturan. Kemudian pilih layar dan kecerahan. Nah, di sini kalian bisa atur waktu tunggu layar. Bisa kalian set 10 menit, 1 menit, atau paling singkat 15 detik. Kalau mungkin kalian ingin hemat baterai. Setelahnya setiap HP itu Android dia kalau kita beli baru dia ada aplikasi bawaan. Jadi kalau aplikasi bawaan itu kalau tidak kita gunakan mending dihapus saja daripada memakan memori. Jadi biasanya saya memang kalau beli HP baru langsung hapus yang saya tidak gunakan. Seperti ini caranya tuh tekan lama, pilih copot pemasangan. Tapi tidak semua aplikasi bawaan bisa dihapus. Dia kadang cuma bisa dinonaktifkan, pilih detail aplikasi ini. Nah, pilih nonaktifkan. Jadi kalau kita tidak pakai, dinonaktifkan saja. Daripada jadi beban di sistem kita. Kemudian kalian kalau lagi ngetik itu kan kadang ada beberapa kata yang otomatis dikoreksi. Nah, untuk pengaturan keyboard di Infinix ini kalian bisa buka suatu kolom teks seperti ini. Nah, dia akan tampil keyboard. Dia itu ada dua keyboard biasanya. Kalau yang ini dia pakai keyboard bawaannya itu. Dia juga ada keyboard yang namanya Google Keyboard di bagian pengaturan. Pilih sistem, pilih bahasa dan masukkan. Kemudian pilih yang ini. Keyboard virtual. Nah, kalian bisa pilih kelola keyboard. Nah, dia cuma pakai keyboard emoji keyboard. Kalau kalian mungkin ingin pakai Google Keyboard, itu bisa download di Play Store. Kalau Infinix versi lama, dia sudah ada dua. Kalau yang ini satu. Jadi kalau yang seperti ini, kalian cukup buka seperti ini untuk mengaturnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah di icon smile yang ini, kita lihat kita bisa mengaturnya di bagian ini. Ada lainnya, kemudian ada text editing, mengapung, terjemahkan, pilih pengaturan lainnya. Nah, kalian lihat di bagian bahasa ini untuk menambah bahasa pengetikan, kemudian ada masukan. Nah, kalian lihat koreksi otomatis ini dimatikan. Saran koreksi juga kalau kalian tidak suka, saran kata berikutnya supaya kalau kita ngetik kata-kata yang singkat dia tidak mengkoreksi otomatis. Tapi kalau kalian suka pakai saran silakan diaktifkan. Nah, di sini ada untuk perintah-perintah yang lain bisa kalian baca. Seperti durasi getarnya bisa dimatikan juga kalau kalian memang tidak suka getar setiap ada yang ngetik. Nah, kalau ini kan dia tidak ada saran lagi di atas. Kemudian kalau kalian yang mungkin pengguna baru itu wajib mengaktifkan beberapa widget. Biasanya widget bawaannya itu kan memang tidak kita suka. Nah, caranya itu tekan lama di sini. Kemudian kalian lihat kalau kalian ingin menghapus widget yang sudah tersedia ini tekan lama juga. Biasanya itu ada opsi untuk menghapus seperti ini. Nah, tekan lama, pilih hapus. Kalau kita ingin menambah, tekan lama di tempat yang kosong, pilih widget, dan kita bisa tambahkan widget yang mungkin bermanfaat untuk kita gunakan sehari-hari. Ini ada alat sistem. Nah, seperti cuaca yang ini bisa kita tambahkan ke layar. Tapi dia harus aktifkan lokasi. Selain itu, kalau kalian ingin menggunakan Infinix, biasanya shortcut yang muncul di pusat kontrol ini kan masih acak yang jarang kita gunakan atau masih tersembunyi. Jadi untuk setting yang icon-icon seperti ini, pilih icon 3 titik, pilih edit tombol pintasan. Nah, di sini masih ada yang tersembunyi, bisa kalian kalau kalian ingin menambahkan ke atas, pilih icon plus. Selain itu, kalau kita yang ingin akses lebih cepat, kalian susun saja bagian ini. Misalnya untuk mode pesawat di posisi pertama dengan cara tekan lama, pindahkan ke sini. Untuk screenshot mungkin di urutan kedua, rekam layar di urutan ketiga. Nah, baru kalian kembali, nanti kalian lihat. Nah, kalau kita sekali buka seperti ini, dia langsung di posisi atas, tidak harus kita scroll ke bawah untuk melihatnya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah di pusat kontrol, kita aktifkan yang namanya persentase ini. Kalau memang belum aktif, sama kecepatan jaringan. Biasanya itu pengaturannya di bagian ini. Di bagian pusat pemberitahuan, pengaturan lainnya. Nah,
Di sini kalau di Infinix biasanya di bagian ini, bagian layar, biasanya di bilas status. Nah, yang ini layar dan kecerahan, bilas status. Nah, kalian lihat di sini persentase baterai, kecepatan internet itu wajib diaktifkan supaya kita bisa melihat konektivitas internet lagi berjalan atau tidak. Kemudian selanjutnya yang bisa kalian atur yaitu getar di bagian suara dan getar dari pengaturan tadi. Nah, biasanya kan setiap kita nyentuh tombol navigasi ini selalu muncul getar. Pengaturannya itu getar sentuh ini. Nah, kalau aktif bisa kalian matikan kalau memang tidak suka. Kemudian ada tanda tombol, suara pengunci layar, dan lain-lain. Kemudian ada pengamanan. Kalau kalian yang mungkin ingin mengamankan HP, langsung buka keamanan ini, aktifkan kunci layar ini. Saya sudah set sebagai pola. Dan tambahkan juga sidik jari. Kalau HP baru itu hal yang wajib, karena supaya aman dan tidak bisa dibuka oleh orang sembarangan. Kemudian setelah itu jangan lupa aktifkan ini, temukan perangkat saya. Nah, yang ini. Kenapa kita harus pakai aktifkan yang ini? Supaya kalau HP hilang kita bisa cari lewat akun Google yang ada di sini. Jadi itu jaga-jaga saja. Selanjutnya fitur lain yang wajib kalian aktifkan yaitu Smart Panel. Biasanya di fitur spesial pilih Smart Panel. Nah, ini aktifkan. Jadi Smart Panel itu seperti pintasan yang bisa kita akses seperti ini. Nah, dia ada screenshot, ada aplikasi yang langsung bisa kita buka secara instan. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah, tarik sebelah kiri atau kanan, tahan, kalian lepaskan. Ini ada tutorialnya, ada getar, ada panel geser. Ini ada tombol untuk ngeditnya, ada icon PC, itu kalian pilih saja. Nanti kalau kita ingin menambahkan yang lain atau kita buang yang lain itu juga bisa. Kemudian untuk HP-HP terbaru sekarang itu wajib mengaktifkan yang namanya ini PushMem, yaitu penambahan RAM. Kalau kalian merasa RAM bawaannya itu belum cukup, kalian tambahkan ke 5 GB atau kurangi. Setiap kita mau nambah RAM itu biasanya HP-nya mati sebentar lalu hidup lagi. Kemudian selanjutnya jangan lupa aktifkan mode game, tapi tidak semua series Infinix mendukung mode game itu. Kalau kita yang ingin main lebih, performanya lebih baik, kalian pilih manajemen game ini. Nah, aktifkan mode game di setiap aplikasi ataupun game yang ingin kalian mainkan. Jadi wajib diaktifkan karena dia tidak otomatis. Tapi ada beberapa Infinix ketika kita download game, tombol ini otomatis sudah aktif. Kemudian selanjutnya yaitu mengaktifkan menu ketuk 2 kali di bagian ini. Dari fitur spesial pilih aksi dan gestur. Nah, yang ini mengetuk menyala kalian aktifkan. Jadi fungsinya ketuk 2 kali di tengah layar untuk menutup layar dan membangunkan layar. Jadi itu memang fungsi yang bagus karena kita tidak perlu lagi menekan tombol power untuk menghidupkan layar. Kemudian ini ada yang namanya screenshot 3 jari di bagian ini tangkapan layar. Nah, kalian lihat ini wajib diaktifkan. Mengambil tangkapan layar dengan 3 jari aktifkan. Nah, seperti itu. Atau menu-menu yang lain ini bisa kalian baca fungsinya untuk kalian yang ingin mengambil screenshot. Satu lagi kalau di Infinix, kalau kalian mungkin merasa jamnya itu tidak sama dengan jam yang di Indonesia atau di rumah kalian, kalian bisa pilih di set sistem, pilih bagian tanggal dan waktu. Nah, di sini biasanya dia itu formatnya itu di format luar negeri. Ini ada yang namanya cari saja zona waktu yang ini. Nah, kalau belum ke GMT 7 seperti ini, ada GMT 7 Jakarta. Kalau kalian memang di zona waktu bagian barat, ini Jakarta pilih. Setelah itu baru kalian zona waktu otomatis supaya waktunya itu pas dengan lokasi kalian. Indonesia kan ada 3 zona waktu, jadi silahkan pilih. Kemudian selanjutnya itu biasanya HP-HP baru orang mencari untuk ini settingan tombol navigasi. Kalau kalian mungkin merasa tidak ingin pakai tombol navigasi ini, navigasi sistem, dari sistem ini tadi pilih navigasi sistem. Nah, pilih yang navigasi gerakan. Bisa kalian hilang di sini yang namanya tombol. Tapi ada juga sebagian orang dia hanya bisa nyaman pakai navigasi 3 tombol. Kemudian kalian bisa lihat setelah lainnya kita bisa mengubah posisi tombol navigasi di bawah
mau di sebelah kiri untuk back atau di sebelah kanan. Kemudian untuk settingan kameranya sendiri, kalau kita buka seperti ini, dia memang nampil video, potret. Nah, kita gulir ke atas itu bisa menampilkan semua modenya. Kalau kalian mungkin merasa ingin custom posisi urutan ini, kita bisa tekan lama di sini. Tekan lama kita bisa keluarkan ini ke bawah, kita tambahkan mode yang sering kita gunakan. Kalau saya yang paling sering video, kamera biasa, mode portrait atau bokeh, kemudian yang slow motion ini. Nah, kalian silakan urutkan saja posisinya. Nah, seperti ini. Jadi kita lebih cepat mengaksesnya tanpa harus membuka seperti ini. Kemudian untuk settingan lain bisa kalian lihat di sini untuk tanda air, yang ini bisa kalian custom, tapi ini hanya opsional saja sesuai selera masing-masing. Itu saja beberapa settingan wajib di HP Infinix.